Tidak salah bila membandingkan diri untuk hal-hal yang baik atau yang bermanfaat. Tetapi yang banyak terjadi ialah membandingkan hidupnya sekaligus timbulnya kecemburuan atau kedengkian. Hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan ini membuka matamu terhadap hal-hal yang sebelumnya Anda tidak tahu dan anggap sepele. Salam akal sehat, everybody yang budiman. 7 kebiasaan buruk yang harus kita ketahui dan tidak baik dalam kepribadian kita. 1. Memikirkan hal-hal negatif dari orang lain atau toksik. Tentu dalam hidup kita sering melihat individu yang bersikap, berbicara dan bertindak tidak pada tempatnya atau negatif yang bisa membuat kita jengkel. Simpel saja, apa manfaatnya memusingkan pikiran kita terhadap individu-individu tersebut? Apa kerugian kita? Apa ruginya dia bila kita fokus pada sikapnya yang tidak baik menurut kita? Malahan merugikan waktu kita, sahabat. Ingat, jangan campuri privasi orang lain supaya pikiran kita selalu positif dan bahagia. Yang kedua, kepribadian yang suka membicarakan orang lain atau gosip. Inilah kepribadian yang jelek, sahabat. Suka menggosip keburukan, duka atau kemalangan orang lain. Dia merasa bangga. Dia senang menjadikan hal itu sebuah lelucon dan hiburannya sampai terkekeh-kekeh dan mulutnya berbusa. Padahal tidak memberikan manfaat, keuntungan atau dapat merubah Anda dianggap menjadi baik. Jelas itu memang pikiran-pikiran individual yang small mind. Yang ketiga, suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak salah bila membandingkan diri untuk hal-hal yang baik atau yang bermanfaat. Tetapi yang banyak terjadi ialah membandingkan hidupnya sekaligus timbulnya kecemburuan atau kedengkian dan sebagainya. Dan juga bukan hanya itu saja, efek sampingnya bisa saja Anda menjadi lemah, merasa kecil, merasa buruk. Akibatnya Anda tidak bahagia dan tidak bersyukur pada kehidupanmu. Ingat, siapapun dan apapun kelebihannya, pasti ada kelemahannya. So, jangan merasa lemah dan jangan suka membandingkan dirimu dengan orang lain. Yang keempat, emosi yang tidak terkendali. Meluapkan emosi, kesal dan amarah hal normal, sebab bila memendam di dalam hati bisa juga menimbulkan terjadinya gangguan pada kesehatan tubuh. Akan tetapi wajib dikendalikan, harus pada tempatnya, harus ada ukurannya atau dosisnya. Emosi yang berlebihan pasti mendatangkan hal-hal buruk, resiko dan keputusan-keputusan yang tidak baik pula. Kelima, memperlakukan orang lain tidak baik atau rendah. Zaman kini lebih dominan menilai seseorang pada penampilannya dan dari kastanya. Memang di bumi ini bila orang penting atau pejabat atau orang yang bergelimang harta diistimewakan dan sangatlah dihargai. Padahal mereka itu banyak mafia, sombong dan tidak punya attitude. Sedangkan orang biasa atau orang miskin dianggap tidak baik, buruk. Itulah keburukan dan kebodohan umat manusia. Yang keenam, tipe manusia yang serakah. Bagi saya inilah tipe manusia yang berbahaya dan buruk sekali. Apapun hal tersebut, intinya sesuatu yang bermanfaat dan beruntung, dia melakukan segala upaya, tidak memperdulikan lagi atau tidak memperhatikan pendapat buruk dari orang lain. Bahkan menganggap itu sebuah rezeki dari Tuhan. Yang ketujuh, merasa pintar dalam segala hal. Merasa pintar itu baik. Tidak baiklah kalau merasa bodoh. Orang bijak tidak pernah tahu segalanya, makanya dia belajar. Tetapi orang bodoh merasa tahu segalanya. Ilmu itu dari buku. Buku itu ratusan juta. Artinya janganlah merasa sok tahu segalanya. Banyak di sekeliling kita ketika berdiskusi atau berdebat, dia menganggap argumentatifnya paling benar. Padahal tidak berdasar sama sekali. Tidak ada konsep atau menetapkan suatu keputusan saja. Dia tidak tahu secara akademis. So, janganlah merasa sok tahu segalanya. Bolehlah merasa tahu bila jam terbang cukup atau bidang ilmu yang Anda tempuh sudah teruji. Salam akal sehat.